Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian dalam rangka sebagai usaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sehubungan dengan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, di mana pada hari raya itu ada beberapa syariat yang tarikh tasri atau awal-awal pensyariatannya berawal dari perjalanannya hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kategori milah Nabi Ibrahim alaihissalam, serta bagaimana hukumnya kita dalam mengikuti milah Nabi Ibrahim ini. Di antara sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk sedikit dari sekian banyak nabi dan rasul yang biografinya atau riwayat hidupnya diperintahkan untuk dibaca dan dikaji. Perintahnya termaktub di surat Asy-Syu'ara ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kaji, pelajari juga oleh kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tentu saja perintah ini bukan hanya sekedar perintah membaca, tapi juga perintah supaya diikuti oleh kita semua. Kemudian secara spesifikasi Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa ujian, dengan perintah dan larangan. Seperti kita tahu, ujian besar yang menimpa Ibrahim itu pertama dibakar hidup-hidup ya, karena menghancurkan berhala, dideportasi dari kampung halamannya. Ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, istrinya malah direbut oleh Fir'aun Mesir waktu itu. Kemudian setelah bertahun-tahun diuji tidak dikaruniai anak, ketika dikaruniai anak pada saat masih menyusu, disuruh ditempatkan, disimpan di lembah yang sangat gersang di Mekah Al-Mukarramah, yang waktu itu belum ada manusia sepotong pun gitu. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Maka pada saat di titik nol air habis, makanan habis, Allah juga menolong. Kemudian yang terakhir, yang paling populer adalah pada saat Ismail meranjak dewasa. Saya baca dalam riwayat itu usia 13 tahun, ada yang menyebut 9 tahun, disuruh oleh Allah supaya disembelih. Fa'atammahuna, ternyata semua ujian-ujian berat ini dapat dilalui dengan sempurna. Itu yang dimaksud menyempurnakannya, itu dapat dilalui dengan sempurna. Nah, maka karena Nabi Ibrahim lulus, diuji oleh Allah, kemudian diwisuda. Ibaratnya kalau kita masuk TK diuji lulus, masuk SD diuji lulus, masuk SMP ujian lulus, SMA lulus, perguruan tinggi lulus, maka kemudian anak ini layak untuk diwisuda. Nah, Nabi Ibrahim setelah melalui berbagai ujian yang berat, kemudian diwisuda oleh Allah. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama.
Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai imam untuk manusia. Nah, kalau Nabi Ibrahim sebagai imam, maka kita umatnya sebagai makmum Nabi Ibrahim. Dan kewajiban makmum itu mengikuti apapun yang dilakukan oleh imamnya. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Maka secara langsung ada perintah yang dialamatkan oleh Allah kepada kita sebagai makmum di surat Ali Imran ayat 95. Qul, katakanlah oleh Muhammad, katakan juga oleh kita semua, shadaqallah, benarlah apa yang telah difirmankan Allah. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah millah Ibrahim, agama Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa maka minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Dan ini sebelum dilanjut, ini adalah sisa runtuhan kota Ur di Irak Selatan, kota kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang lahir 2900 sebelum Masehi. Beliau merupakan orang Arab dari suku Al-Amaliq yang berasal dari Yaman. Nabi Ibrahim adalah generasi kelima dari suku tersebut. Nabi Ibrahim juga merupakan ayah dari semua nabi setelahnya, dan mengenai kenabiannya disebut di surat Maryam ayat 41. Nah, Nabi Ibrahim juga mendirikan kota Halab, Aleppo. Beliau memerah sapi-sapi ke penduduk pagan, penyembah berhala, yang kemudian menjadi muslim. Halaba dalam bahasa Arab berarti memerah, Halab itu. Maka Nabi Ibrahim menamai negeri itu dengan Halab. Nabi Ibrahim juga pernah diutus ke negeri Mesir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menurut beberapa ahli sejarah, bahwa inilah tempat peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di kota Urfa atau Ur, di wilayah Mesopotamia yang sekarang masuk ke wilayah Turki. Sudah menjadi kota besar. Urfa itu atau Ur atau Sanli Urfa adalah kota kuno yang berusia ribuan tahun. Di kota tersebut banyak peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya, seperti istana, kuil, zigurat, patung, artefak, hingga kampung halaman dan tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Nah, ini Masjid Maulid Hilal. Kenapa disebut Maulid Hilal? Karena di dalam masjid ini terdapat sebuah gua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, disitulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Karena saat si raja itu diramalkan kekuasaannya akan hancur oleh seorang anak muda imigran Arab, maka kemudian Palu Raja memutuskan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari imigran Arab itu harus dibunuh. Kemudian bapak dan ibunya Nabi Ibrahim memutuskan untuk melahirkan dan membesarkan Ibrahim di dalam gua. Nah, ini pintu gerbangnya. Inna hadzal maqam huwa al-kahful ladzi wulida fihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya tempat ini adalah gua yang di sini dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pintu gerbang masuk bagian atas di dalam gua. Nah, katanya disinilah Nabi Ibrahim itu lahir. Kemudian di sini juga di kota Ur ada benteng singgasananya Namrud, dan ini adalah ketepe raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api yang menggunung. Diketepelkan, Pak. Ya, karena apinya menggunung, coba kalau diangkat ke situ ya, yang angkatnya juga kebakar, kepanasan. Maka raja itu membuat tiang ketepe raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api yang menggunung. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apinya dingin. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman
ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau, selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim begitu keluar, bukan hangus terbakar, malah kedinginan. Sudah menjadi kota besar sekarang. Nah, coba aja lihat tiangnya sebesar ini. Dan luar biasanya waktu itu, saking begitu semangatnya orang-orang Ur itu membela Tuhannya, sampai ibu-ibu yang sedang hamil juga katanya ikut memikul kayu-kayu bakar dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari Tuhannya dan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhannya, yaitu dari berhala, sambil mencaci maki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ibarat kita juga, kalau Tuhan kita Allah dicaci maki, Allah dihina, kan kita berani mati. Begitulah kalau sudah menjadi keyakinan. Nah, orang-orang Ur juga pada saat itu begitu sikap pembelaan kesetiaan terhadap Tuhannya berhala itu. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan dari ketapel ini, dan saat mau dilemparkan malaikat Jibril turun menawarkan bantuan. Kata Nabi Ibrahim tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang akan mewakili kami menolong. Ni'mal maula, Allah sebaik-baik yang mengurus. Wa ni'man nasir, Allah sebaik-baik yang menolong. Ternyata betul. Nah, ini kesempurnaan Ibrahim alaihissalam dapat melewati ujian-ujian yang begitu berat. Nah, ini kolam ini adalah bekas pembakarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijadikan kolam, dan di sini ada ikan yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai ikan purba yang dikeramatkan, nggak boleh dipancing, Pak. Walaupun banyak, terus di lorong-lorong, di parit-parit juga banyak, masyarakat setempat dilarang untuk memancing menangkap ikan ini. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Nah, apa yang masuk kategori milah Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Ada 4 yang populer yang masuk kategori milah Nabi Ibrahim. Pertama al-khitan, yang kedua membangun masjid, yang ketiga ibadah haji, dan yang keempat ibadah kurban. Yang pertama al-khitan. Menurut sejarah, Pak, Nabi Ibrahim itu dikhitan dengan kampak. Wah, serem ya, Pak. Pak Wawan langsung kabur. Ningali kampak nabi. Boro-boro lihat kampak, kan anak-anak itu lihat suntikan saja pada takut, apalagi lihat kampak. Nah, menurut sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali mendapatkan perintah untuk berkhitan. Di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihissalam." Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan wa huwa ibnu samanin, ketika berusia 80 tahun. Tapi jangan dibayangkan 80 tahun sekarang. Sudah kayak apa 80 tahun sekarang? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu usianya panjang. Berapa, Pak, usianya? 175 tahun usia Nabi Ibrahim itu. Jadi kalau 80 tahun masih mejehna lah gitu, belum begitu tua. Bil kudum, dengan kudum. Ada 2 riwayat, ada yang menggunakan tasdid bil kudum, ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau versi Bukhari bil kudum, dengan kudum. Apa yang dimaksud kudum itu? Saya membaca di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 37, Syekh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-qudum di sini adalah alat untuk memotong kayu, kampak. Mungkin zaman itu belum ada alat potong seperti sekarang. Belum ada pisau, belum ada gunting, apalagi laser. Baru ada kampak, bahkan ada yang menyebut dengan batu kampak. Tetapi menurut sebagian ulama lain, kata saya Said Sabiq, kudum adalah suatu nama di daerah Syam. Jadi bukan alat itu. Maka ada 2 versi ulama fikih menafsirkannya. Nabi Ibrahim itu dihitan dengan kampak, alat potong.
Tapi bisa juga diartikan Nabi Ibrahim itu berkhitan di sebuah daerah di Syam bernama daerah Kampak gitu. Seperti di kita di Kabupaten Bandung Barat itu ada kampung daerah yang disebut Cipatik. Patik itu juga alat potong kayu gitu, yang lebih besar daripada Kampak, disebutlah Cipatik. Nah, boleh jadi juga seperti itu. Mana yang benar, yang tepat, wallahu alam bisawab. Apakah Nabi Ibrahim berkhitan betul dengan alat potong kayu yaitu kampak, atau di sebuah daerah bernama Kampak, wallahu alam bisawab. Tetapi yang jelas bahwa yang mendapatkan syariat khitan pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita melaksanakan itu berarti kita mengikuti milah Nabi Ibrahim yang kemudian sudah dilegitimasi, sudah disahkan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan al-khitanu sunnatun lirrijal. Khitan itu sunnah untuk laki-laki. Jadi asal hukumnya sunnah. Tetapi karena khitan ini bisa menyempurnakan kesempurnaan bersuci untuk laki-laki, dan itu menjadi kunci sah dan tidak sahnya sholat kita, maka khitan ini hukumnya naik menjadi wajibun lil wasail. Wajib karena wasilah untuk menyempurnakan bersuci. Kenapa? Karena kalau tidak dikhitan, wah repot Pak. Ketika saya mengadakan acara hitanan massal 50 anak, itu anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah hitam Pak. Bayangkan kalau 80 tahun 5 tahun saja sudah menghitam gitu. Nah makanya khitan ini sekarang sudah banyak diamalkan bukan hanya oleh orang Islam, tetapi juga diamalkan oleh orang di luar Islam. Kenapa? Pertimbangannya mereka bukan mengikuti milah Nabi Ibrahim, tetapi demi kesehatan. Karena katanya yang banyak terserang kanker penis itu karena tidak berkhitan. Kemudian yang kedua, yang masuk kategori milah Ibrahim adalah membangun masjid. Jadi kalau kita membangun masjid, baik dibangun sendirian atau seperti kita gotong royong, itu berarti kita mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah masjid yang pertama dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Dulu bentuknya seperti ini saja Pak, tidak agreng, hanya benteng setengah badan, kemudian tanah-tanahnya ini pasir saja, di tengah-tengah ini Ka'bah, di sekitar ini pemukiman masyarakat Arab. Sekarang sudah mewah luar biasa. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah pertama. Ageng teuing Pak. Sesungguhnya rumah ibadah pertama wudi alinnas, yang dibangun untuk manusia, lallazi bi Bakkah, itu adalah rumah yang ada di Bakkah, maksudnya di Mekah. Kalau Quran menyebutnya Bakkah, orang Arab sekarang menyebutnya Makkah. Kenapa? Karena lebih mudah menyebut mim daripada menyebut ba katanya. Sama-sama satu daerah artikulasi, sama-sama satu makhraj, yaitu di antara dua bibir yang dirapatkan. Ketika kita menyebut ba, itu kan merapatkan kedua bibir, ab. Ketika menyebut mim, sama merapatkan kedua bibir, am gitu. Coba menyebut mim, bibirnya terbuka, bisa nggak? Nggak akan bisa. Nah, karena sama-sama sedaerah artikulasi, menurut orang Arab lebih mudah menyebut mim daripada menyebut ba. Makanya dalam hadis-hadis, dalam siroh-siroh itu disebutnya bukan Bakkah tapi Makkah. Tidak merubah arti Pak, sama aja. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di muka bumi lallazi bi Bakkah mubarakan, yaitu rumah yang ada di Bakkah,
wa huzan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi semesta alam, wabil khusus petunjuk arah kiblat dalam sholat. Mana buktinya bahwa ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Fihi ayatun bayinat, padanya terdapat tanda yang nyata. Maqamu Ibrahim, diantaranya ada makom Ibrahim. Makom di sini maksudnya tempat berpijak saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menaikkan dinding Ka'bah itu tinggi, ingin lebih tinggi lagi. Maka kemudian Nabi Ibrahim meminta batu kepada Ismail untuk jadi pijakan, esteger, kuda-kuda, supaya bangunan Ka'bah itu lebih tinggi. Karena di dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah dibantu oleh Ismail. Ismail sebagai ladennya, Nabi Ibrahim sebagai tukangnya, terus membangun sampai selesai. Dan begitu selesai, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini persembahan dari kami, ibadah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, Masjidil Haram itu masjid yang pertama dibangun di muka bumi. Dipertegas di dalam hadis ketika ditanyakan oleh Abu Dzar kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardh? Wahai Rasul, masjid mana yang paling pertama dibangun di muka bumi? Qala al Masjidul Haram. Masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Qala qultu summa ayun. Terus masjid mana lagi ya Rasul? Kata Nabi, al Masjidul Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu kedua setelah Masjidil Haram. Qultu, kata Abu Dzar, kam kana bainahuma? Berapa jarak waktu dibangun Masjidil Haram ke dibangunnya Masjidil Aqsa? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Nah, tapi kalau menurut catatan sejarah ternyata lebih dari 40, Pak. Kenapa? Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hidup 2950 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu hidup 950 tahun sebelum Masehi. Sabaraha jarakna? 1950 tahun. Tapi Nabi menyebutnya arba'una sana, 40 tahun. Mana yang betul? Dua-duanya juga betul. Kenapa? Karena kata ismul adad, nama bilangan dalam bahasa Arab itu tidak selalu menunjukkan jumlah yang tepat. Boleh jadi menunjukkan jumlah yang banyak gitu. 27 derajat. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendiri 27 derajat. Ada yang menyebut 25 derajat. Mana yang betul? Ini menunjukkan akan dilipat gandakan. Kemudian dalam bahasa Sunda ada istilah aki-aki 7 mulud. Apa itu maksudnya 7 tahun, Pak? Bukan, saking sangat tuanya gitu. Nah, arba'un di sini menunjukkan waktu yang lama dibangunnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Summa ainama adrokat kasolah, tapi dimanapun kamu mendapatkan waktu sholat, melaksanakan sholat, setelah itu maka lakukanlah di situ. Tidak harus memaksakan diri untuk datang ke dua masjid itu. Fa inna fadla fihi, tetapi yang utama adalah sholat di situ. Karena sesungguhnya yang utama adalah sholat di situ. Nah, kemudian yang ketiga, yang masuk kategori milah Ibrahim adalah ibadah haji. Ini pemandangan Yaum Arafah. Yaum Arafah itu di padang Arafah menjadi lautan putih karena seluruh jamaah haji kumpul di situ, tidak terkecuali. Kalau ada jamaah haji tidak datang ke sini, tidak wukuf di Arafah, tidak sah ibadah hajinya, Pak. Karena yang pokok itu al-hajju Arafah. Haji itu yang pokok adalah wukuf di Arafah. Makanya ini jadi lautan putih, jutaan manusia dari berbagai pelosok dunia berkumpul di sini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'azin finnas,
dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, bil haji, untuk mengerjakan haji. Yaitu karijalan, maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Karena bagi orang Mekah tidak perlu naik kendaraan, cukup jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai unta-unta yang kurus. Ini kiasan dari perjalanan yang sangat jauh gitu. Karena kalau unta atau manusia berjalan jauh kurus, Pak. Kalau kita rajin jalan kaki, pasti kurus. Mual gendut itu. Terjaga. Nah, tapi karena di kita mah sudah dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas kendaraan, jalan sakilogi, aduh, jalan tebih. Padahal mah justru itu menyehatkan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, yang datang dari segenap penjuru dunia, penjuru bumi. Nah, ini undangan untuk haji. Suka ada yang mengatakan, kenapa Pak belum haji padahal sudah mampu? Jawabannya belum diundang. Padahal undangannya sudah ada ini di dalam Quran. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di zaman jahiliyah juga haji itu terus dipraktekkan. Hanya kaifiatnya yang berbeda. Mereka itu tawafnya dengan telanjang bulat itu, Pak. Karena mereka berkeyakinan baju ini urusan dunia. Ketika beribadah kepada Allah itu harus melepas seluruh urusan dunia, termasuk nggak boleh pakai baju, Bu. Makanya mereka tawafnya malam-malam. Da isin merenan orang jahiliyah ge ari katinggalnya. Mereka juga punya rasa malu. Nah, maka pada waktu Rasulullah dan para sahabat berhaji, Nabi melarang, mulai hari ini orang musyrik nggak boleh tawaf di sini, tidak boleh ada yang tawaf telanjang, orang musyrik nggak boleh datang ke sini. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru smallah, dan menyebut nama Allah fi ayyami ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan, maksudnya di hari tasyrik, di yaumun nahri, hari tasyrik, alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang dirizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Ini perintah untuk menyembelih hadyu atau udhiyah atau kurban. Fakulu minha, silahkan makan dari sebagian dagingnya. Suka ada yang mengatakan orang yang kurban nggak boleh makan dagingnya. Menurut Quran boleh. Silahkan makan dari sebagian. Catatan sebagian ya, jangan menghabiskan. Ini mah kepalanya diambil, cokornya diambil, buntutnya diambil, terus hatinya diambil, dagingnya juga. Yang miskin teh Allahok we. Bagian saya mana? Iya, tidak boleh kalau menghabiskan orang miskin mah. Tapi kalau sebagiannya, sekedarnya, ya silakan. Fakulu minha, ini menurut ayat. Makan minha, mimba diha, minha itu dari sebagian. Nah, kemudian wa'at imul ba'isal fakir, berikanlah daging kurban itu kepada yang sengsara lagi fakir. Jadi mustahik kurban mung dua, al-ba'is, al-fakir, yang sengsara dan fakir. Tidak ada mustahik kurban untuk fisabilillah, untuk amilin apalagi. Karena jadi amilin, kasih amilin 10 kiloan. Nggak boleh itu, Pak. Atau suka ada pemikiran, wah ini kulitnya nih, jual saja, masukkan ke kas masjid, ini salah kaprah. Nggak ada mustahik kurban untuk fisabilillah, habiskan semuanya, bagikan untuk al-ba'is, al-fakir, orang yang sengsara lagi fakir. Dan prakteknya masih ada yang panitia ngoprek gitu, punya pemikiran seperti itu. Muncul larangan keras, Pak. Bagi orang yang sudah mampu melaksanakan haji kemudian tidak berangkat haji, kata Nabi, man malaka zadan warahilah, barang siapa yang memiliki bekal, warahilah, dan punya kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang dapat menyampaikan, mengantarkan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, walam yahujja, dan dia tidak melaksanakan ibadah haji, mau dibisniskan dulu uangnya, mau beli mobil dulu, tidak berangkat haji padahal sudah mampu, kemudian wafat belum melaksanakan ibadah haji,
Kata Nabi, fala alaihi ayyamuta yahudian au nasronian, maka matilah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi dianggap kafir. Kenapa? Karena haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Sama seperti sholat, wajib bagi orang yang sehat, yang punya kemampuan. Ketika meninggalkan sholat, maka menjadi kafir secara amaliyah. Farqul mu'min wal kafir, perbedaan antara mukmin dan kafir itu adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, taat melaksanakan sholat yang wajib, dia seorang mukmin. Tapi ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir secara amaliyah. Kemudian motivasi dari Rasul bagi yang melaksanakan ibadah haji, kata Nabi, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau mabrur, hanya sayang sedikit sekali yang hajinya mabrur. Bagaimana caranya supaya mabrur? Pertama, kata Nabi, niatnya harus ikhlas. Lillahi walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah wajib atas manusia berhaji ke Baitullah. Yang kedua, kaifiat harus benar. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dariku. Contoh manasik haji dariku, jangan ngarang-ngarang. Jangan melakukan inovasi dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, wala jidal wala fusuq fil haji, wala jidala wala rafas wala fusuq fil haji. Tidak boleh berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan saja nggak boleh, apalagi berkelahi. Kemudian wala rafas, nggak boleh berbuat porno, bertingkah laku porno, berbicara porno, melihat yang porno-porno. Wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbuat dosa. Itu kunci ibadah haji mabrur. Dan kemabruran ini barometernya dilihat dari setelah suksesnya melaksanakan manasik di kampung halaman. Apakah kemabruran haji ini akan membawa kebaikan pada lingkungannya atau tidak? Apakah haji ini bisa merubah akhlaknya menjadi baik atau tidak? Minimal merubah akhlak keluarganya, merubah akhlak lingkungannya, merubah akhlak bangsa dan negaranya. Di kita, Pak, kuota haji itu paling banyak ya. Waiting listnya sekarang sampai berapa tahun? Sampai 12-13 tahun. Artinya mayoritas terbanyak haji. Tapi bagaimana kondisi negeri ini? Apakah baik atau tidak? Nah, inilah barometer, Pak. Jadi kebaikan seseorang yang melakukan kemabruran haji itu dapat terlihat setelah kembalinya ke kampung halaman setelah selesai. Haji yang mabrur itu bukan hanya sukses melaksanakan manasik haji di Mekah, tetapi juga menjadi kebaikan, merubah dirinya menjadi baik dan membawa kebaikan pada keluarga, lingkungan, bangsa dan negaranya. Itu haji mabrur. Maka kenapa kondisi bangsa kita seperti ini? Nabi telah memprediksi, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada satu masa kepada umatku orang berangkat haji itu berbagai motivasi. Yahuju agnia'uhum linusah, orang-orang kaya berangkat ke Mekah untuk haji bukan lillah tapi linnuzha. Wisata aja bosen, liburan, tamasya, piknik ke Eropa, kemana-mana. Saya ingin coba liburan di Mekah. Tidak murni niat. Kemudian wa ausatuhum litijaroh, para pedagang, orang-orang menengah ke bawah datang ke sana litijaroh untuk berdagang, cari keuntungan. Buka warung nasi goreng juga untung di sana. Wa qura'uhum lirya, para public figure tujuan ke sana tuh lirya, popularitas. Wah, menaikkan popularitas saja, nama, makanya segala diposting. Berdoa, posting.
Padahal henteu ngadoa nama kur ngangkat tangannya wungkul, terus ngangkat tangan teh sudah belum? Sudah, posting. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami. Jujur tawaf diposting di kamera, salat, wah segala macam. Nah, ini hati-hati, bisa saja memang itu menjadi motivasi, tapi di sisi lain bisa menjadi penghancur ibadah kita ketika ada riya di situ, ada penyakit riya. Riya itu menyelinap ke dalam hati kita. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Kaum fakir miskin datang ke sana untuk meminta-minta. Nah, ini makanya tidak semua terjamin haji itu mabrur. Yang mabrur itu hanya orang yang niatnya ikhlas, kaifiatnya benar, dan menjauhi larangan-larangan haji. Dan yang terakhir, milah Ibrahim itu adalah ibadah kurban. Ini adalah tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam dipercaya oleh masyarakat sekitar berdasar sejarah. Disinilah katanya Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kurban itu dari bahasa Arab qaruba yakrubu ikrab, kurban. Qaruba yakrubu, kurban atau kurbanan, yang berarti dekat. Ibadah kurban yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban disebut juga udhiyah, artinya penyembelihan binatang pada waktu duha. Ini sebagai kurban atau upaya mendekatkan diri kepada Allah. Atau disebut juga udhiyah atau dohiyah. Secara harfiah berarti hewan sembelihan di waktu duha. Jadi kapan waktu mulai memotong udhiyah? Pada waktu duha setelah sholat. Karena kalau kita memotong sebelum sholat, itu hanya sekedar sembelihan biasa. Dibagikan kepada fakir miskin jadi ibadah? Tidak, jadi ibadah. Tetapi hanya sebagai pemberian hadiah sodakoh biasa. Tetapi kalau disembelih ba'da sholatil id, bahkan Rasulullah itu mencontohkan, begitu selesai langsung seret. Jadi ke lapang itu membawa domba, bareng dengan domba diikat di sekitar lapang, selesai sholat langsung seret disembelih. Nah, ini disembelihnya pada waktu duha, yaitu awal waktu duha itu saat matahari naik sekitar 2 meter. Ibadah kurban itu ada 2 macam, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib namanya hadyu, ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji. Dan hadyu ini tempatnya ditetapkan, waktunya juga sama seperti kita ditetapkan, tempatnya harus di Mekah. Berdasar ayat wala tahriku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kamu jangan mencukur rambutmu sampai hadyu itu sampai di tempat mahillah, tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihan hadyu itu adalah di Mekah atau di Mina. Karena ini sembelihan wajib bagi yang melaksanakan haji. Apabila jamaah haji tidak menyembelih hadyu, maka harus membayarnya dengan saum 10 hari. 3 hari di musim haji ketika sedang haji, dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Bagaimana teknisnya saum di musim haji? Ya waktu haji. Nah, sedangkan kita baru mengetahui tidak mampu kurban itu, tidak mampu hadyu itu kapan? Tanggal 10 setelah masuk, aduh uangnya habis nih, kehabisan dipakai jajan korma. Untuk hadyu nggak ada tanggal 10 itu, maka memutuskan pada saat sedang haji itu harus saum. Kebetulan yang tersisa hanya 3 hari, hari tasyrik ini 11, 12, 13. Sedangkan ada larangan saum pada hari tasyrik. Bagi haji boleh tidak? Bagi jamaah haji boleh. Jadi bagi jamaah haji yang tidak mampu berkurban, silahkan saum pada hari tasyrik. Begitu selesai haji, selesai lebaran, nah tinggal sisanya 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Tetapi itu bagi liman lam yakun hadiril masjidil haram, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar masjidil
haram. Kalau bagi orang Mekah nggak harus keluar dulu dari Mekah, langsung saja saum di Mekah. Bagi kita yang di Indonesia, dari mana-mana, dari luar Mekah, maka yang 7 hari itu dilaksanakannya setelah kembali dari Mekah, setelah berada di kampung halaman. Kemudian yang kedua, perintah kurban itu ada yang sunnah muakkad. Perintahnya ada di surat Al-Kautsar ayat 2, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat harta, semua kenikmatan. Maka syukuri nikmat itu. Dengan cara apa mensyukuri nikmat itu? Fasholli, satu dengan sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, yang wajibnya dilaksanakan tepat waktu, yang sunnahnya juga tidak ditinggalkan sebagai ibadah tambahan, maka itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita diberi banyak kenikmatan, pas datang waktu sholat, dinanti-nanti, itulah orang yang tidak bersyukur. Makanya ketika kita sedang bekerja, bertugas, sesibuk apapun, tinggalkan dulu. Tidak akan menjadi miskin. Waktu dikurangi dengan setengah jam atau 1/4 jam untuk sholat. Malah rezeki kita jadi berkah. Pekerjaan kita jadi berkah. Tugas-tugas kita menjadi berkah. Ketika kita menghentikan seluruh aktivitas dunia, diganti dengan aktivitas akhirat. Ini sebagai bentuk syukur. Yang kedua, sebagai bentuk syukur itu wanhar, sembelihlah kurban. Sebagian ulama ada yang memandang wajib gitu. Tetapi sebetulnya tidak sampai wajib. Ini hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena sangat dianjurkan, maka muncul peringatan dari Rasul, man wajada sa'ah, barang siapa yang punya kemampuan, mampu ya. Jadi kurban itu perintah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Kalimatnya man wajada sa'ah, siapa yang punya keleluasan rizki, punya nih uang 3 juta, 3.500.000 untuk udunan sapi, untuk beli domba. Falam yudahi, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat ke tempat salat kami. Musallana di sini ada yang mengartikan musola, tempat salat Id, musola bukan masjid, tapi ada juga mengartikan secara umum adalah masjid, tempat salat, termasuk jangan dekat-dekat ke masjid. Tapi jangan kemudian berpikir saya nggak berkurban nih, mau ke masjid-masjid gitu. Nah, itu namanya setelah jatuh tertimpa tangga tuh. Ini kiasan saking tidak senangnya Rasul terhadap orang ini gitu. Dia punya kemampuan tapi meninggalkan millah, meninggalkan sunnah. Nah, ini keutamaan kurban, tapi ini hadisnya dhaif. Setiap bulu dari daging, setiap bulu dari hewan kurban itu akan menjadi kebaikan. Nah, kalau hadis ini sahih, nanti berlomba-lomba nyari domba nujarabrig. Termasuk nggak akan laku sapi. Kenapa? Sapi mah bulunya sedikit. Beda dengan domba. Untung hadisnya ini dhaif. Jadi ini anugerah bagi tukang sapi. Nah, menurut Quran, kurban itu harus dengan domba atau binatang yang besar. Pensyariatan pertama saat Allah memerintahkan syariat kurban kepada Nabi Ibrahim dengan melalui pelantara, diuji supaya anaknya disembelih. Falama balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sampai pada usia sa'yun, sanggup membantu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya ani ara fil manami ani azbahuk, wahai anakku, aku mimpi dalam tidur, aku akan menyembelihmu. Fanzur mada tara, pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Bapak, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan menemukanku termasuk orang yang sabar. Ini usia 13 tahun. Sudah bisa menjawab seperti ini. Putra orang usia 13 tahun tacan hitan. Wah, diolok gitu. Sampai dibujuk rayu gitu. Tapi Nabi Ismail mah dipotong lehernya siap. Falama aslama wa tallahu lijabin, ketika keduanya sudah berserah diri, istilahnya sudah dibaringkan, pisau sudah di atas leher, tinggal sret gitu. Wa nadainahu ya Ibrahim,
Allah memanggil, "Hei Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya." Engkau sudah membenarkan mimpi kamu itu. Karena mimpi Nabi Ibrahim itu adalah wahyu. Pamimpi orang sanes wahyu. Jadi kade bilih wengi-wengi Pak ngimpi mencit ibu. Ulah dilaksanakan, bukan wahyu Bu. Kalau mimpi Nabi Ibrahim ini adalah wahyu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwa balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang jelas-jelas nyata ujian. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Jadi menurut Quran mah kurban teh harus dengan yang besar, bukan dengan yang jabrig gitu. Bukan makanya kan ada syarat-syaratnya nanti nggak boleh kurban dengan binatang yang juling, yang jelas julingnya pecak sebelah. Nggak boleh kurban dengan yang yang tua, yang sudah tidak ada sumsumnya, sudah liat gitu. Tidak boleh juga kurban dengan yang pincang. Kumaha pami kecelakaan turun tina truk, kubrag, pletrok, potong kaki. Boleh tidak dipakai kurban. Asal pada saat memilih kita sudah memilih yang sempurna tidak apa-apa. Tetapi ketika memilih kita sudah memilih binatang yang pincang, nah itu yang nggak boleh gitu. Kalau karena kecelakaan menurunkan dari truk, nyelip, patah kakinya, itu tidak ada masalah. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebus Ismail dengan sembelihan besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Maka kami tinggalkan syariah ini, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian-pujian baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan syariah ini juga ditinggalkan menjadi syariat untuk kita semua. Tapi alhamdulillah kita tidak disuruh menyembelih anak gitu. Coba bayangkan kalau disuruh menyembelih anak. Ada nih anak saya nih baong nih. Sembelih aja. Ya kalaupun harus nyembelih anak kan bukan anak yang baong, tapi anak yang soleh. Kerma anak soleh THC katama dipencitan tiap rayagung. Atau makin gak mau anak teh jadi soleh. Tapi alhamdulillah Allah menggantinya dengan domba yang besar atau dengan sejenisnya. Sekarang bisa istirok dalam bentuk sapi, bisa istirok dalam bentuk kerbau sejenis sapi, bisa istirok juga berkurban dengan unta. Nah, kita diberi banyak kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan syariah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kategori milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua dapat fattabi'u ya. Dapat fattabi'u millata Ibrahim. Kita semua dapat mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di tahun ini yang sudah dilegitimasi, disahkan ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Berkajau. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan mudah-mudahan jadikan pahala untuk beliau. Masuk sesi bertanya, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan mengenai kurban? Oh, boleh silakan dari Pak Sulistiono, silakan waktunya Pak. Perintah berkurban kan untuk yang mampu. Bagaimana kategori mampu di sini? Kan ada yang berpendapat juga mampu itu bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga pada hari Id dan hari Tasyrik. 10, 11, 12, 13 itu sudah dikategorikan mampu. Ada yang berpendapat itu atau bagaimana ini? Kategori mampunya? Ya. Ya, sama seperti kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi mampu dalam melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya punya ongkos untuk perjalanan dan bekal hingga pulang lagi ke kampung halaman, tapi keluarga yang ditinggalkan juga tidak sengsara gitu.
Jangan sampai memaksakan diri berangkat ibadah haji, kemudian setelah itu keluarga tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup, maka itu belum dikatakan mampu. Demikian juga mampu di dalam ibadah kurban. Ya tentu maknanya dia punya sa'ah, punya keleluasaan rizki, bisa menyisihkan itu di luar dari kebutuhan sehari-hari. Ya jelas ketentuannya yaitu seperti tadi. Untuk keluarganya cukup, untuk makan dan minumnya, untuk pendidikan cukup, dan dia bisa menyisihkan sebagian dari harta itu untuk seukuran membeli minimal seekor domba. Maka itu sudah dikatakan mampu. Adapun ke depan itu waktu yang belum datang gitu. Jadi perkara yang di depan itu jangan terlalu dikhawatirkan. Wah ini kalau saya mengeluarkan uang 3,5 juta, nanti bagaimana saya hidup selama 1 tahun ke depan? Nggak usah dipikirkan itu. Karena yang menentukan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan mampu di sini pada saat itu ketika kita melalui waktu-waktu untuk berkurban, kita bisa menyisihkan di luar dari kebutuhan pokok untuk keluarga, untuk anak-anaknya gitu. Pertanyaan yang bagus, Pak Sulis. Terima kasih atas penjelasan dari Ustaz Bofika, sangat jelas untuk kita semua. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya. Dipersilakan waktunya. Pak Imron, waktunya silakan Pak. Tadi itu pembagian daging kurban itu untuk orang yang sengsara dan fakir. Bagaimana dengan misalnya dibagikan kepada penduduk di sekitar sini dulu? Ya. Lalu ya kalau misalnya di sini kan di Maga dulu. Gitu. Ya. Itu gimana? Hukumnya gimana? Ya, yang pokok mustahik itu diberikan kepada al-ba'is al-fakir, yang sengsara lagi fakir. Tetapi dulu ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah, beliau menyatakan bahwa kalian jangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini perintah untuk yang kurban itu. Artinya orang yang kurban dalam kategori di sini mampu kan, makanya kurban juga mampu. Artinya orang yang kurban boleh mengambil. Maka ibroh dari situ orang yang mampu pun boleh diberi. Gitu. Memang pada saat itu Umar pernah protes. Gitu. Ketika Umar itu berkurban, kemudian ada panitia yang ngirim kepada Umar, ini Umar bagianmu. Gitu. Kata Umar bin Khattab, kenapa saya dikirim? Kan saya ini kan berkurban. Dan Umar merasa mampu untuk merasa tidak layak untuk menerima daging kurban karena merasa keadaan kehidupannya, ekonominya mampu. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, ambil saja. Kemudian kalau kamu tidak berkenan, bagikan kepada orang lain. Tapi in syi'tum fakulu, kalau kamu mau makan ya silahkan makan, silahkan nikmati. Artinya boleh saja kalau memang daging kurbannya cukup, orang miskin sudah kebagian, di lingkungan kita sudah kebagian, kemudian dibagikan juga kepada masyarakat sekitar, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Karena pada dasarnya ini adalah hidangan dari Allah yang banyak berkahnya gitu. Berhak untuk dinikmati oleh semua orang. Hanya jangan sampai dimasukkan ke pos fisabilillah gitu. Karena itu tidak ada sama sekali dalilnya di dalam Quran maupun dalam hadis. Daging kurban atau bagian dari kurban itu, apakah itu pelanaknya, apakah itu tambangnya, apakah itu kulitnya, yang dimasukkan untuk pos fisabilillah, semua harus dihabiskan untuk dibagikan kepada para mustahik ini. Nah, mustahik ini ada skala prioritas. Bahkan di tahun pertama ketika Rasulullah SAW menganjurkan kurban kepada para sahabat itu sampai melarang yang kurban jangan ngambil. Kenapa? Karena yang miskin masih banyak, ngantri, bahkan gak kebagian. Maka Nabi melarang yang kurban jangan.
Kemudian di tahun kedua kata Nabi, silahkan sekarang boleh, tetapi jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Artinya terukur, minimal disimpan 3 harian gitu. Ya kalau sehari habis berapa? Sekilo, mungkin 3 kilo lah gitu. Batas minimal ngambilnya gitu. Tapi di tahun berikutnya ketika Nabi berhasil membangun ruhaniyah kaum muslimin di Madinah, ruhaniyahnya terbangun semua, sampai semua berkurban, semua merasa saya layak untuk berkurban, dan pada saat itu mustahik kekurangan. Karena bayangkan kalau se-Adipura ini berapa orang jumlahnya ya, semuanya berkurban, coba mau dikemanakan itu daging kurban. Se-Bandung berkurban, coba mau dikemanakan. Maka Nabi mengatakan, fakulu, silahkan makan oleh kamu. Wa'atimu, bagikan oleh kamu kepada orang lain kalau ada yang perlu dikasih. Wadakhiru, sisanya kemanakan ini, simpan saja oleh kamu. Jadi hatta se-Adipura itu sudah mampu berkurban semua, se-Bandung ini sudah mampu berkurban semua, syariat kurban itu tetap ada. Dikemanakan dagingnya? Ya, ambil ruhnya sebagai bentuk ibadah syariah, mengikuti milah Ibrahim, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dagingnya mangga bebas itu, dimakan oleh yang kurban mangga, dibagikan silahkan, disimpan juga silahkan. Tetapi ketika kondisi masyarakat fakir miskin, orang yang sengsara ini masih banyak yang membutuhkan, maka kita yang kurban itu harus nahan diri itu. Jangan sampai ya kurban tapi kemudian segala diambil gitu. Ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Mangga Pak, kalau mau dibagi ke masyarakat sekitar. Iya, Pak Imron, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Satu lagi deh, boleh? Ada lagi? Oh boleh. Terakhir saya akan pengeluaran waktunya. Ustaz, praktek yang selama ini dilakukan di Masjid Al-Muhajirin dalam pelaksanaan kurban. Yang satu, pembagian daging kurban itu kepada ini yang biasanya panitia ya. Yang satu jatahnya itu untuk yang mudohi dan berkurban. Itu oleh panitia selalu diprioritaskan untuk dapat jatah. Yang kedua yaitu warga sekitar di sini yang berdekatan, terutama warga di Adipura, komplek Adipura. Itu pas prioritas kedua dalam pembagian itu. Selebihnya apabila komplek di sini sudah terpenuhi, maka dibagikan di luar, yang prakteknya biasanya di satpam, ada yang ngantri gitu, dari luar yang mau kemudian mengambil. Itu praktek yang biasanya ada di Masjid Al-Muhajirin. Nah, yang satu lagi ini mengenai kulit dan konsumsi yang biasanya yang bekerja di sini ikut merca. Untuk kulit biasanya diserahkan kepada DKM. Jadi tidak ada kulit yang direcah atau di gimana, kulit itu kan biasanya yang datang ke sini tuh banyak proposal, proposal yang meminta kulit domba dan segalanya. Nah setelah proposal terpenuhi, biasanya ada sisa kulit itu dipasrahkan ke DKM. Nah dalam prakteknya dari DKM itu biasanya dijual, tapi masuk ke kas masjid. Ke DKM dalam bentuk institusi, bukan Pak Yudinya gitu, bukan pengurus yang lainnya, tapi institusi masjidnya. Yang kedua yang selanjutnya itu mengenai jatah makan atau untuk konsumsi yang bekerja. Nah itu biasanya diambil oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin. Nah dipasrahkan ke ibu-ibu Majelis Taklim untuk diolah, yang kemudian setelah masak dikembalikan ke yang bekerja di sini mengurus kurban. Yang jadi pertanyaan saya, yang satu mengenai yang dipasrahkan kepada institusi masjid,
apakah itu termasuk yang kata Ustaz itu tidak boleh dibagikan kepada fisabilillah? Yang kemudian apabila daging itu dikonsumsi oleh ibu-ibu Masjid Al-Muhajirin kemudian dimasak dan dibagikan, apakah itu tidak termasuk membagikan daging kurban dalam keadaan matang? Itu aja mungkin ya. Iya. Ya, pertama terkait dengan mustahik itu orang. Jadi bukan institusi fisabilillah. Jadi harusnya berapapun sisanya dari kulit itu serahkanlah kepada mustahiknya, kepada orangnya. Nah, kalau orangnya mangga itu. Mau kepada orang yang kategori fakir miskin mangga, mau kepada orang yang kategori sebagai pejuang fisabilillah, guru misalnya gitu. Seperti di salah satu pimpinan cabang itu mengadakan kurban, kemudian kulitnya itu sudah diposkan ini untuk guru-guru madrasah gitu. Guru-guru madrasah. Tidak ada yang masuk ke kas masjid dan tidak masuk ke madrasah, tapi untuk guru-guru madrasah si A, B, C, D, E, F. Nah, itu bisa menjadi perbandingan itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang membolehkan kurban itu diserahkan kepada institusi fisabilillah. Beda dengan zakat itu. Kalau zakat kan posnya sudah jelas. Ada pos amilin, ada pos fisabilillah juga ada. Jadi sebaiknya tidak ada akad yang seperti itu. Kemudian yang kedua tentang memasak, mengambil daging kurban kemudian dimasak lalu dikonsumsi lagi. Nah, ini sudah pindah status belum? Ya, sudah diakadkan ini menjadi milik mustahik atau belum? Kalau belum diakadkan menjadi milik mustahik nggak boleh. Ini masih statusnya sebagai daging kurban. Kenapa? Karena panitia itu perwakilan dari mudhohi. Jadi panitia itu sebagai perwakilan mutlak ya. Umumnya secara mutlak. Ketika mudhohi menyerahkan, menitipkan uang ke panitia, kita diberi kewenangan secara mutlak, sok mangga kelola. Telangkung Bapak bari dipasihkeun ka saha mangga, berapa jumlah pembagiannya silahkan, saya sudah menitipkan. Maka panitia itu seolah-olah mudhohi di sini sebagai penerima titipan yang muqayyad. Penerima titipan ini daging kurban untuk dibagikan. Terserah caranya, silahkan itu. Maka ketika panitia mengurus daging kurban itu, ya seolah-olah si mudhohi. Tidak boleh mengganggu sedikit pun dari itu. Kecuali apabila sudah pindah akad. Misalkan ini para panitia ini kurban semua. Udah aja ambil untuk bagian panitia 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Dan panitia menyerahkan ya setengah kilo sewang, silahkan masak kita makan. Nah, itu sudah pindah status, Pak. Sudah menjadi milik mustahik. Tetapi kalau tadi belum ada akad, belum ada apa-apa, sudah diambil, nah ini tidak tepat ini. Dan ini masih banyak juga dipraktekkan di sejumlah masjid. Makanya kalau di PC saya dicoba beberapa tahun itu tidak diambil dari untuk konsumsi itu, tidak mengambil dari daging itu, tapi kita kerjasama dengan catering gitu. Kerjasama dengan warung Padang yang dananya itu diambil dari biaya pengurusan. Dan biaya pengurusan itu dikeluarkan di luar dari daging itu, di luar dari udhiyah. Baik biaya untuk uang saku ataupun biaya untuk makan itu dikeluarkan dari luar, bukan dari dalam hewan, di luar dana kurban, bukan dikeluarkan dari udhiyahnya. Itu yang tepat begitu, Pak. Jadi harus sedikit dirubah sistemnya. Ada tambahan lagi, Bapak? Baik, sudah cukup? Iya. Alhamdulillah, menarik sekali Bapak Ibu sekalian untuk kajian pada minggu ini, juga momen bertepatan nanti menjelang Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ambil ilmu apa yang disampaikan dan kita bisa lebih baik lagi tentunya.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selesai sudah acara kajian minggu ini. Ada dua informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu yang sudah menginfakkan sebagian hartanya berupa makanan dan minuman hari ini, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Riki Tulip 11 nomor 46, betul Bapak ya, sebelah Pak Ahmad, dan usianya juga belum terlalu tua ya Pak, kepala 40-an. Masya Allah, ini kan jadikan ibrah pembelajaran buat kita semuanya. Kita meninggal tidak ada yang tahu misteri, betul Bapak sekalian, dan belum cinta ikut mau 40 tahun masih muda Bapak sekalian. Mudah-mudahan amal selama hidupnya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Untuk kepengurusan jenazah belum ada informasi, mungkin nanti akan segera diinformasikan ke warga juga ke DPR.